Panik, Haikal Hasan mulai ngeles tapi kabarnya mau dilaporkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Haikal Hasan tampaknya akan diberi pelajaran keras karena sudah keterlaluan. Salah satunya adalah soal pembatalan haji yang kemudian dia hapus. Artinya dia tahu dia salah dan takut karena akan jadi masalah di kemudian hari. Kabarnya orang ini akan dilaporkan karena cuitannya tersebut. Ketua Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, kabarnya hari ini resmi melaporkan Haikal Hasan. Informasi ini kami dapatkan dari cuitan di akun Twitter Mu'annas sendiri. Cyber Indonesia besok Senin putuskan akan resmi laporkan Haikal Hasan karena ini delik umum. Entah sudah keberapa laporan terhadapnya dibuat. Kali ini soal dugaan menyebarkan berita bohong dan syarat tweet haji yang berakibat kegaduhan di tengah masyarakat. Mohon dukungan, katanya. Memang ada beberapa orang lagi yang memainkan narasi yang mirip dan harusnya dilaporkan juga. Tapi Haikal ini bisa jadi contoh pertama dan sebagai warning kepada gerombolan sakit hati yang mulutnya sangat kurang ajar. Kalau memang dilaporkan, semoga tidak berhenti di permintaan maaf dan materai saja. Haikal Hasan baru-baru ini juga membuat 2 cuitan untuk membela diri. Apakah di mata Saudi kita dekat negara RRC jadi diblok? Apakah di mata Saudi zalim ke HRS? Apakah di mata mereka gak ada dana? Apakah ini murni karena kesehatan atau masih rawan COVID jadi diblok? Kan begitu membacanya. Ternyata bukan, belum resmi, lalu minta maaf. Kok buzzer marah-marah? Katanya. Saya kritik pemerintah Saudi Arabia, kok negara kita tidak boleh pergi haji? Sebab apa pemerintah Saudi memblok negara kita? Ternyata pemerintah Saudi belum resmi mengumumkan. Lalu saya minta maaf. Kok buzzer marah? Begitu cuitan keduanya. Coba bandingkan dengan cuitan yang pertama yang sudah dia hapus. Baru pertama kali terjadi sejak ada NKRI di mana warganya tidak bisa pergi haji. Apakah karena faktor terlalu dekat dengan RRC? Apakah karena kezoliman terhadap HRS? Apakah karena dana haji dipaksa dipakai? Apakah murni alasan kesehatan? Apakah menunggu pengadilan akhirat saja? Dari sini saja sudah jelas beda banget cuitan pertama dengan cara Haikal ngeles. Dia membela diri dengan mengatakan dia mengkritik pemerintah Arab Saudi. Ini pembelaan yang bodoh sekali. Arab Saudi melihat Indonesia dekat RRC makanya diblok? Gak lucu. Bagi yang masih belum pikun, pasti tahu saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia tahun 2017 lalu. Dia datang bertemu Presiden Jokowi lalu lanjut liburan ke Bali. Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan investasi Arab Saudi di Indonesia sebesar 6 miliar dolar. Sedangkan investasi Arab Saudi di Cina sebesar 65 miliar dolar atau 10 kali lipat. Pakai logika deh, Arab Saudi lebih dekat dengan Cina atau Indonesia. Memangnya Arab Saudi tidak investasi di sana? Benci Cina, lagian terlalu bodoh kalau sebuah negara memblok negara lain karena satu orang pengecut yang cuma berani bersembunyi di balik pendukungnya. Lagi pula dia juga menyebut pertama kalinya sejak ada NKRI haji dibatalkan. Padahal sebelumnya sudah pernah 3 kali dibatalkan karena agresi militer Belanda. Lagi pula di cuitan yang dihapus tidak ada menyebut Arab Saudi. Jelas sekali niatnya itu adalah menyerang pemerintah. Niatnya sungguh licik, memframing agar masyarakat membenci dan mengutuk pemerintah. Kalau orang ini tidak dilaporkan dan ditindak tegas, mau biarkan dia merajalela seenak jidat sampai kapan? Buktinya sudah jelas, cuitannya dihapus. Kalau mau ngeles ngapain dihapus? Kalau dihapus pasti karena panik. Kalau merasa benar, harusnya konsisten dengan cuitan itu, tetap teguh. Sepertinya karmanya sudah masak dan siap dipanen. Kalau dia dilaporkan karena memang sudah waktunya. Terlalu banyak narasi jahat yang sudah disebarkan untuk merusak negara ini, entah demi nafsu kebenciannya terhadap pemerintah atau karena ada niat lain. Enak banget, bikin ribut, lalu dengan mudahnya hapus cuitan.
minta maaf dan kemudian ngeles salahkan buzzer. Ini sama sekali tidak ada niat untuk menyesal, hanya sekedar ingin lolos dari masalah. Tipikal kelompok sebelah yang keras kepala dan tidak bisa dibina. Isu sensitif dipermainkan untuk membuat keributan. Ini tak bisa dimaafkan. Tindak tegas sajalah. Bagaimana menurut Anda? Mengapa Ganjar Pranowo tidak didukung partainya sendiri? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Kontestasi Pilpres baru akan berjalan tahun 2024. Artinya, masih ada waktu 3 tahun sebelum pemilihan presiden dilangsungkan. Namun nama-nama yang akan bertarung sudah mulai bermunculan saat ini. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Gatot Nurmantio, Puan Maharani, dan Ridwan Kamil adalah beberapa nama yang muncul di permukaan. Beragam hasil survei menjagokan nama-nama yang berbeda. Prabowo dan Ganjar memimpin dengan tingkat elektabilitas paling tinggi dibanding nama-nama yang lain. Menarik melihat nama Ganjar Pranowo muncul sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Itu artinya masyarakat umum memberikan apresiasi positif terhadap kinerjanya. Prestasi selama menjadi gubernur dalam 2 periode dianggap berhasil. Di Jawa Tengah sendiri namanya cukup populer. Itu terlihat dari perolehan suara pada 2 periode pilkada yang cukup signifikan. Jika pada pilkada pertama mendulang 48,82% suara, pada periode kedua perolehan suaranya naik menjadi 58,78%. Berbekal prestasi dan popularitasnya, Ganjar Pranowo dianggap sangat layak bersaing memperebutkan kursi RI 1. Karir politik Ganjar Pranowo memang meroket pasca masuk gedung parlemen di Senayan. Namanya mulai dikenal luas oleh publik karena sifatnya yang vokal dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Selain itu, aktivitasnya dalam bermedia sosial juga membuatnya semakin populer. Dia dianggap sebagai salah satu kader muda PDIP yang memiliki prospek cemerlang. Kaum milenial di Indonesia sangat mengidolakan dirinya dan berharap Ganjar bisa meneruskan jejak Jokowi menjadi presiden di Indonesia. Dengan semua atribut yang melekat pada dirinya, sangat disayangkan Ganjar Pranowo kurang mendapat dukungan dari partainya sendiri. Walaupun beberapa survei menempatkan namanya di posisi teratas, namun di lingkaran elit PDIP justru kurang memberikan dukungan. Ganjar dianggap terlalu ambisius dan tidak mengikuti garis kebijakan partai. Yang terbaru, Ganjar Pranowo yang merupakan orang nomor 1 di Jawa Tengah tidak diundang untuk menghadiri acara pembekalan partai yang dihadiri oleh Puan Maharani. Aneh memang, karena di saat yang sama kabarnya Ganjar justru dipanggil untuk menemui Megawati di Jakarta. Walaupun yang terjadi cukup mengejutkan, namun sejatinya hal tersebut bisa dipahami. Sebagian elit PDIP memang terkesan mendukung Puan Maharani untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sosoknya dianggap sempurna sebagai representasi partai dengan logo kepala banteng itu. Darah Soekarno yang mengalir dalam tubuhnya membuat Puan dianggap sebagai penerus ideologi sang proklamator bangsa. Posisi sebagai Ketua DPR RI jelas menjadi panggung ideal untuk memperkenalkan sosok Puan Maharani. Namun sayang, dukungan masyarakat justru berbeda 180 derajat. Puan Maharani tidak dianggap sebagai calon presiden yang ideal. Tingkat elektabilitasnya masih jauh dari harapan. Harus diakui karisma seorang Puan Maharani belum sebanding dengan ibu dan kakeknya. Padahal panggung sudah didapatkan, nama belum mampu dimaksimalkan. 5 tahun menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Puan belum memperlihatkan kualitas yang istimewa. Pun selama menjadi Ketua DPR, kontroversi lebih melekat ketimbang prestasi. Masih segar dalam ingatan kasus mikrofon mati saat Puan memimpin sidang paripurna. Di sisi lain, Ganjar Pranowo justru banjir dukungan.
Bahkan muncul suara agar Ganjar berpindah partai jika sulit mendapatkan tiket melalui PDIP. Beberapa partai kabarnya sudah melirik Ganjar sebagai calon yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres mendatang. Melihat fenomena yang terjadi, seharusnya elit PDIP harus lebih bijaksana dalam menyikapinya. Sebagai partai dengan slogan partainya Wong Cilik, PDIP harus mendengarkan suara dari rakyat bawah. Belajar dari pengalaman Pilpres 2014, kesediaan Megawati mengalah dan mencalonkan Joko Widodo dalam Pilpres justru memberikan berkah bagi PDIP. Partai yang sebelumnya selalu menjadi oposisi, berhasil memenangi pemilu dan menjadi partai penguasa. Dukungan besar dari masyarakat mengalir, tidak dipungkiri akibat dari rasa kekaguman luar biasa kepada sosok Jokowi. Jokowi menjadi magnet bagi masyarakat memberikan suara pada PDIP. Jokowi yang berasal dari Wong Cilik dianggap sebagai representasi rakyat kebanyakan. Dalam kasus saat ini, Jokowi dan Ganjar berada pada posisi yang sama. Bukan berasal dari lingkungan elit partai, namun bisa menentukan posisi partai pada kontestasi politik di Indonesia. Kekaguman masyarakat kepada Jokowi mampu menarik suara bagi PDIP. Kelompok yang sebelumnya mendukung Jokowi, kini gencar menyuarakan dukungan bagi Ganjar sebagai calon presiden yang ideal. Keputusan yang salah bisa berakibat fatal bagi PDIP. Bukan hanya kalah dalam pemilu, PDIP bisa saja ditinggalkan konstituennya. Suara PDIP akan tergerus karena keegoisan segelintir elit partai. Slogan partainya Wong Cilik tidak lagi berarti apa-apa. PDIP bukan lagi dilihat sebagai representasi suara rakyat.